Anyway, welcome to Samuel Investment Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mungkin sudah pada nonton ya sering kali di live IG atau di mana gitu, dan juga sudah sering kali membawakan ini, dan sekarang pertama kali jadi pembicara. Benar sekali. Udah upgrade ya dari host jadi pembicara ya. Oke. Please welcome Kalista Rifa Muskita, Equity Analyst SSI. Hi, I'm happy to be here. Hi Faras. Hai. Oke. Jadi kan kalau di waktu itu kan Kalista yang nanya ke gua tentang Akra, dan sekarang gantian gua akan bukan nanya ya, lebih ke I'm gonna drill. Oke, bukan drill sih, apa ya? Bakal lebih ngobrol-ngobrol aja santai gitu tentang retail. Oke. Jadi untuk sobat Samuel semua yang memang ingin mendengarkan tentang retail, stay tune juga dengan Kalista ya. Hello. Hi again. Itu sangat generik banget ya kalau gua ngomong hello gitu ya. Jadi ya let's just start ya, okay. Right. So first of all, first question ini tentang retail. How you've been? I've been good. That's a very interesting question tentang retail. Iya dong. We need to break the ice first. Gitu. Oh sure. Okay. I'm good. I'm great. I'm healthy. Udah sarapan. Udah, thank Jadi you. kalau gue tanya macem-macem aman lah ya. Aman kok, aman. Oke. Jadi gitu sobat Samuel ya, inget ya. Jadi kita akan nanya, we're gonna ask a lot of questions ini tentang retail dan specifically tentang company yang bakal di-reveal nanti ya. Oke, so let's get to retail. Jadi Kalista Rifa Muskita, Equity Analyst SSI. Kok gue jadi ke introduction lagi ya? Nice, Faras Farhan. Oke, boleh dong tolong kasih apa ya, semacam ya gambaran lah emiten retail nih gimana. Kan kita tahu nih 2020 ya banyak lah orang akhirnya nggak bisa keluar, orang pada di rumah, nggak bisa ke mall, I cannot eat my food, I cannot go to the cinemas, whatever. Nah, kalau boleh dong kasih gambaran deh emiten retail terutama akhir-akhir ini kayak gimana sih? Oke, maybe first of all aku mau kasih kayak gambaran umum dulu kali ya tentang emiten retail tuh apa aja. So for those of you yang belum tahu, emiten retail tuh nggak cuma tentang fashion and beauty, tetapi di dalamnya ada subsektor lain seperti home improvement dan juga ada subsektor aktif. Jadi kalau kita ngomongin tentang retail, kita nggak cuma ngomongin tentang brands kayak Zara, Stradivarius, tapi kita juga membicarakan soal brand-brand home improvement kayak Ace Hardware atau mungkin brand-brand retail tech seperti Era Jaya atau kode sahamnya ERAA. Nah, gimana kondisinya selama ini? Well, obviously mereka terpengaruh banget sama pandemi COVID-19 because main drivers dari segmen retail of course adalah orang belanja ke mall dan ke gerai-gerai tersebut. So, apa yang terjadi selama PPKM adalah dengan adanya pengetatan pembatasan sosial, maka consumer confidence dari para retail tersebut, para consumers tersebut rendah, turun drastis banget. Kalau nggak salah per bulan Juli dia ada di 77,5 untuk consumer confidence. Oh ya? But fortunately dia naik 12 poin ke 95. Oh wow. Per bulan September. Nah itu baru keluar beberapa hari yang lalu datanya. In other words, kepercayaan orang untuk kembali mengkonsumsi barang-barang retail, untuk berbelanja in general sudah mulai normal pre PPKM. So that should be a good sign to look out for untuk sektor retail. Oh, oke. Jadi what you're saying ya, ini mungkin kayak kan kita kan juga kalau lihat Juli itu kan PPKM baru taken effect, ya kan? Tadi kan lo bilang itu sekitar 77 point something itu it's quite segitu lah. Tapi sekarang udah 90 something itu naiknya itu bagus banget loh naiknya. Itu bagus banget. Nah, itu tuh juga didukung oleh indikator-indikator ekonomi lain yang menyatakan bahwa generally, I'm not gonna bore you with the numbers, generally the economy udah mulai memulih. Nah, dengan adanya pemulihan tersebut, maka spending habits masyarakat tentu sudah kembali normal. Betul, yes, right? Iya sih emang benar ekonomi more memulih. Jobs, more income, and thus more spending. More traffic, and more people going to the mall, including myself. Oke. Iya sih, memang kalau sekarang ngelihat itu banyak banget ya orang-orang udah bisa masuk ke mall, orang juga udah bisa belanja seperti biasa gitu. So that's good sih. Nah, tadi kan aside from PPKM, berarti vaksinasi juga ya, itu vaksinasi juga jadi salah satu positif juga ya. Nah, boleh tahu juga dong bagi sobat Samuel nih yang punya retail di portofolionya, apa saja sih selain hal tersebut yang perlu diperhatikan gitu di sektor, terutama untuk retail sendiri gitu. Nah, mungkin hal lain yang tadi
Farah sudah sempat bilang adalah dari tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Saat ini sih kita udah mencapai 40-an% dari vaksinasi tingkat nasional. Nah, dengan adanya increase dari vaccination tersebut, maka akan ada pelonggaran dong ya dari pembatasan sosial. Betul. Dengan adanya pelonggaran tersebut, maka that should be a good indicator untuk para investor retail untuk terus membeli. Nah, belakangan ini lagi ada booming juga tentang isu-isu social ESG. Nah, itu juga dapat menjadi faktor pendukung bagi emiten-emiten retail, khususnya untuk retail fashion. Nah, we'll dive deeper into that later on kali ya. Iya, betul. Mungkin kalau ngomong ESG itu kita akan dive diaper ya untuk nanti. Nah, cuman yang menarik ini tadi kan lu sempat bilang retail itu it's just not fashion ya. It's a whole lot more. Kayak tadi ada home improvement, ada telco, ada. Yeah. Nah, yang gue bikin penasaran itu apakah memang selama PPKM ini atau mungkin selama ya ada pembatasan lah itu tuh bener-bener berdampaknya itu ke semua retail as a whole atau hanya ke beberapa segmen retail aja gitu? Unfortunately, dia berdampak ke seluruh retail as a whole because pre-pandemic most of the income dari sektor-sektor emiten retail itu datangnya dari pembelian secara fisik. Mereka belum melakukan yang namanya digital integration ke dalam business line mereka. Baru setelah adanya pandemi, mereka jor-joran lah istilahnya dalam mengembangkan online stores mereka. Nah, contohnya tuh kayak si Mapi. Kita ngomong dikit lah ya. Yeah. Mapi. Mapi itu pre-pandemic mereka online salesnya only like 1 or 2%. Tapi after pandemic like pada periode first half 2021 naik ke 11,6% dari total top line sales mereka. Itu jumpnya tinggi banget. Itu jamnya jauh banget loh. Yeah, exactly, right? Iya, tapi emang ya gimana sih ya, orang-orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya kan belanjanya kan we buy things to our phone gitu kan. Exactly. Oke, iya betul. Nah ini yang menarik nih. Tadi kan kita udah merambah-rambah dikit ke digitalization ya. Dan as we all know, ya the future of ini mungkin memang banyaknya lebih ke digital. Yeah. Nah, kan kalau ya sekarang kayak gini deh, kayak gue kan sekarang kalau belanja itu kan pakai Shopee, pakai Lazada, Tokopedia gitu. Nah, kalau mungkin kan berarti ini in my perspective ya, retail itu kan harus bersaing gitu dengan ya e-commerce itu. Yeah. Nah, gue pengen nanya nih untuk retail nih ya, ini ya sehol aja dulu ya, retail ini strateginya supaya bisa supaya survive gitu di era digitalization ini, itu gimana tuh strateginya? That is a very interesting question. Dan kayak I see that a lot of retailers udah melihat adanya competition. Nah, instead of mereka melihat digital platform seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain tersebut sebagai competitors, mereka justru mengayomi, for lack of a better word, digital platforms tersebut dan menjadikan mereka sebagai partner distributor dari brand-brand retail tersebut. Contohnya kayak kalau misalnya kita mau beli brand-brand di Era Jaya, misalnya mau beli iPhone, kita bisa beli di Tokopedia juga. Right? Karena mereka udah flagship stores di dalam Tokopedia yang mendistribusikan brand-brand tersebut, iPhone tersebut. Nanti revenue-nya akan di-share dengan Era Jaya. Oh gitu, jadi revenue-nya itu dia sharing dengan Era Jaya tersebut itu dengan kerjasama dengan e-commerce tadi itu ya. Exactly. Oh oke. Tadinya gue mikirnya ya udah kalau mereka udah bikin, kira kita kenapa nggak bikin juga gitu? Mereka nggak gitu ya. No, justru mereka mengintegrasikan business model mereka dengan kerjasama tersebut. Nah, nggak cuman platform-platform digital kayak Tokopedia sama Shopee, tapi mereka juga kerjasama dengan Gojek dan Grab. Misalnya kayak kemarin kan pas pandemi kita nggak bisa ke mall kan ya, dan orang-orang pada craving mau beli Krispy Kreme, Domino's, ya kan, Starbucks, tapi nggak bisa pergi tuh. Jadi mereka kerjasama dengan membuka adanya kerjasama dengan ojek online tersebut. Ya, exactly. Nah, nggak cuman itu, mereka juga kasih promo-promo khusus ke dalam ojek-ojek online tersebut. Jadi lebih interesting buat orang berbelanja. Berarti untuk kasih insentif sih. Betul. Iya, betul. Jadi memang ya ketika pandemi kan kita tahu banyak yang terkena juga kan. Jadi benar juga sih tadi, itu menarik ya. Jadi supaya orang-orang bisa fulfill their cravings maybe. Cravings ya. Tapi emang iya sih, gue dari dulu tuh pengen buat Krispy Kreme, baru sekarang bisa.
Oke, tapi yang apa ya, yang penasaran juga nih gitu. Kan kalau tadi kan sempat dibilang kalau apa namanya dari retail itu masuk ke marketplace kan. Iya. Nah, tapi kan di marketplace ini sekarang udah kan berarti mereka harus berkompet gitu dengan banyak banget produk-produk yang apa ya, I would say like local made atau yang mereka memang nggak terintegrated dengan retail gitu. Nah, menurut Kalista sendiri apakah ya mungkin apakah dari retail ini nih bisa nggak sih kayak mereka tuh apa ya berkompet gitu dengan let's say apa ya local online stores gitu atau all shop lokal gitu kayak gitu menurut Kalista gimana tuh? Well, I see that local all shop tersebut share of the marketnya belum sebesar daripada market share dari retail yang udah established. Betul. And I see that goal utama dari retail lokal, personally, if I have a local retail brand, I would want my brand to be inside the department stores dong ya. Oh yes. Kayak kedepannya aku mau brand aku tuh mencakup lebih banyak penduduk Indonesia, bahkan yang nggak punya smartphone atau yes. yang punya akses ke all shop. So kedepannya mungkin perusahaan-perusahaan retail tersebut dapat mencaplok hopefully brandku. Nah ini tuh udah pernah diimplementasikan sama beberapa emiten retail Indonesia. Mereka berhasil mengintegrasikan atau include beberapa brand lokal ke dalam department stores mereka. Contohnya seperti di dalam Seibu itu kan punyanya Mitra Adi Perkasa. Mereka juga include beberapa brand lokal di dalam department store mereka. Gitu. So kedepannya ini bukan menjadi suatu environment yang competitive in a way, but like it should be your goal going forward. So ini bisa menjadi win-win solution sih untuk kedua brand tersebut. Iya, jadi semacam ekosistem kolaborasi juga ya. Jadi bukan carnivorous kayak yaudah sini gue caplok gitu, enggak kan? Enggak. Iya, tapi emang iya sih bener tadi kata lu sih. Kalau gue punya brand, gue juga pengen lah brand gue ditampil di Seibu atau di mana. Jadi gue bisa, ini brand punya gue loh. Bisa pamer gue kan. I have bragging rights gitu. Exactly. Ya oke. Nah, jadi kita tadi udah ngomong banyak nih tentang retail ya, dan memang ini tadi kan juga sempat disinggung-singgung dikit tuh. Mungkin Sobat Samuel udah tahu nih company apa yang bakal kita bahas lebih deep dive nih. Kita akan ngomong Mapi. Nah ini nih, this is the big one ya. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, mungkin kan ya gue juga rada kurang familiar kali ya sama Sobat Samuel juga masih kan ada yang masih belum. Boleh dong tolong di-elaborate mungkin Mapi ini bisnis modelnya atau nggak let's say business operationnya deh as a whole tuh kayak gimana sih? Oke. So, bagi teman-teman yang belum tahu, Mapi alias Mitra Adi Perkasa adalah peritel yang bergerak dalam lifestyle. Tapi aside from that, dia juga punya anak usaha yang juga berjalan di dalam segmen active fashion dan dalam segmen food and beverage. So, think of brands like Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, all those local brands, not local brands, all those brands yang ada di dalam mall-mall. Starbucks. Nah, iya itu. Nah, itu tuh termasuk dalam fashion. Kalau untuk Starbucks, itu dia masuknya ke dalam segmen business food and beverage. Nah, itu tuh sebenarnya masuk ke dalam anak usahanya Mapi, yaitu MAPB. Oh, MAPB. Iya, tahu. Oke. Jadi, kapan namanya kalau yang di yang F&B itu masuknya ke MAPB, kadang kalau tadi kan Mapi itu dia masih lebih banyak ke fashion, mungkin fashion retail ya. Iya, fashion retail. Iya. Jadi Sobat Samuel yang sering banget belanja di Zara atau Stradivarius, ya you just made Mapi gain a lot of revenue. So, good job. Tapi nggak cuma gitu dong, you can also make revenue by Mapi. Iya sih, bener ya. Bener juga sih, iya. Technically not wrong. Iya, bener, iya. Oke. Jadi apa namanya Mapi tadi kan dia juga ada anak usahanya. Tadi ada Map B, berarti ada Map A juga kalau nggak salah ya. Iya benar, ada Map aktif. Nah, Map aktif tuh yang berjalan di bawah active brands kayak Nike, Reebok, Adidas. Nah, itu semuanya tuh ada di dalam stores mereka, yaitu Sport Station. Oh, jadi basically produk-produk olahraga ya, makanya kenapa namanya Map Active, so it makes us active. Exactly. Gitu. Oh, oke. Kalau Map B tadi Map apa? Map Boga ya. Map Boga, iya. Oke, so one is F&B, one is active. I choose the B one karena look at me, I like to eat. Oke, so kita tadi udah ngomongin, jadi Mapi ini memang dia juga ada anak usahanya juga. Berarti dia memang mencakup ke lifestyle retail itu seluas itu ya? Seluas itu. Oh exactly, wow. Yeah. Okay. Tapi right now total shares daripada Mapi sendiri itu mostly dikontribusikan oleh specialty stores.
Nah, specialty stores itu tuh yang tadi Zara bla bla bla. Nah, itu tuh mengkontribusikan at least 71% per tahun lalu, and sisanya baru yang department stores, food and beverage, dan lain-lain. Jadi memang stores yang memang dia udah ada satu nama under one name gitu ya, kayak Zara kan dia kan udah semuanya Zara gitu. Tapi kalau department store dia kan memang lebih luas gitu kan. Oke, nah ini nih mungkin yang lebih pengen orang-orang tahu juga ya. Selama pandemi itu aja sih sebenarnya. Selama pandemi ini nih kan ya orang-orang nggak bisa belanja Zara, orang-orang nggak bisa belanja Stradivarius kan. Nah selama pandemi ini gimana nih performanya, terutama di peak-peaknya pandemi itu gimana tuh performanya MAPI? Oke, tadi kan kita udah sempat bahas kalau sektor retail itu terpengaruh banget sama menurunnya volume pengunjung mall dan pengunjung-pengunjung toko akibat COVID. Betul. MAPI unfortunately juga terpengaruh. Yes. However, penurunan daripada revenue MAPI itu nggak sedalam kalau kita bandingin dengan emiten-emiten lain di sektor yang sama. Oh ya? Yes. How so? How so is because mereka berhasil untuk menangkap momentum adanya digitalization daripada business line mereka. In other words, mereka berhasil untuk mempertahankan orang-orang yang berbelanja dengan cara jor-joran di online sales mereka. Oh, oke. Jadi orang-orang yang jadi orang-orang basically tetap belanja, cuman dia lebih banyak pengen bukan shift ya kayak banyak move-nya itu ke online gitu ya. Yes, ada shift in spending habits dari offline ke online. Nah, ini tuh kelihatan banget di mereka punya total loyalty programnya. Previously loyalty membersnya itu sekitar 2,8 juta as of first quarter 2021. Terus dia naik hampir 2 kali lipat ke 4,5 juta members in the second quarter 2021. Nah, ini tuh menandakan bahwa orang-orang tuh tetap berbelanja secara online lewat MAPI Mall mereka, atau mereka punya special application khusus untuk MAPI. Mereka punya app sendiri. Oh wow, itu iOS Android tuh bisa. Bisa iOS, bisa Android. Jadi kalau sekarang gue download gitu bisa terus buat pesen, I don't know, like pesen Zara gitu bisa? Bisa. Nah, except Zara tuh udah punya online store sendiri, tapi itu masih di bawah MAPI. So, zara.co.id, and untuk beberapa brand lain tuh juga udah ada website-nya sendiri. So, you don't have to go to MAPI. Oh, jadi mungkin ini lebih ke yang department store-nya ya? Iya. Oke. Iya. Jadi Sobat Samuel, kalau mau pengen belanja di department store, jangan lupa tadi apa nama aplikasinya? MAPI Mall ya, oke. Nah, ini interesting juga sih. Jadi kan tadi kan sempat dibilang kalau MAPI ini memang selama pandemi dia terkena, tapi mungkin nggak lebih dalam ya dibandingkan dengan let's say peers-nya lah seperti itu. Nah, berarti I would say that MAPI itu dia shift ke online-nya ini running smoothly, lebih smooth ya dibandingkan dengan peers-nya ya, atau seperti apa tuh? Nah, itu it's actually because mereka udah memiliki program online stores ini jauh sebelum pandemi. Mereka udah mulai mengintegrasikannya maybe around tahun 2018 awal, I would say. Nah, itu kemudian mereka lebih enhance the performance of the online sales pada saat pandemi itu. Makanya ada increase in volume dari para pengguna MAPI tersebut. Gitu. Jadi nah ini juga yang menarik nih. Tadi kan sempat dibilang ada loyalty-nya kan. Iya. Mungkin ini sepengetahuan gue ya. Dulu kan kalau MAPI itu kan loyalty-nya itu MAP Club itu ya, kartu. Ya kan ada kartu itu kan. Nah, selama pandemi ini bagi loyal members-nya itu ini kan kalau nggak salah sempat meningkat kan. Iya. Nah, ada nggak sih benefit-benefit yang didapetin gitu dari loyal members-nya ini nih gitu? Oh, ada. Jadi untuk loyal membership tersebut, kalau misalnya mereka download application-nya, itu mereka bisa kumpulin poin-poinnya. Nanti poin-poin tersebut bisa dipakai untuk berbelanja di dalam aplikasi tersebut. Itu sih. Gitu. Ini jadi kayak insentif buat para loyal members-nya. Jadi sebagai retention rate juga ya buat si usernya gitu. Iya, benar banget. Oke. Jadi kalau let's say gue belanja sekarang di MAPI Mall tadi itu, gue bisa dapat poin-poinnya itu ntar bisa gue pakai lagi gitu untuk let's say benefit-benefit apa yang ada di situ kan. Iya. Very interesting sih. Ini malah jadi tertarik buat pakai juga. Oke, so jadi kan kita tadi udah ngomongin tentang performance-nya gitu. Nah, mungkin sekarang let's deep dive to the numbers kali ya. Oke, sure. Nah, kalau MAPI nih gitu selama mungkin let's say pandemi and second quarter deh, karena kan third quarter mungkin masih belum ini ya, second quarter deh let's say, itu revenue wise and maybe bottom line wise ya, net profit wise, itu growth-nya gimana tuh? Oke. Kalau untuk Q-on-Q, dia mengalami kenaikan around
Berapa? Ada kayak ada double digit something gitu nggak? Iya, dia mengalami kenaikan double digit around 11% untuk quarter on quarter for revenue dari first quarter ke second quarter 2021. Nah, kalau untuk year on year dia naiknya drastis banget. Naik 129% untuk second quarter 2020 dibandingin sama second quarter 2021. But then again itu karena tahun lalu kan low base. Oh yes. So makanya kenaikannya kayak senggang banget. Iya, tapi maksudnya recovery-nya bagus banget dong. Yeah. Maksudnya ya let's say walaupun tahun lalu itu low base, tapi kan tetap ya kita bisa bilang MAPI ini recovery-nya bagus banget gitu. Kalau sampai dia bisa bahkan triple digit gitu kan. Iya. Itu dari top line-nya. Itu dari top line. Oke. Kalau untuk bottom line sendiri dia naiknya bahkan nggak bisa di disclose karena sebelumnya itu net loss. Tapi tahun ini net profitnya di 270 miliar. I'm sorry, 270 miliar rupiah. Oh wow. Tahun lalu di second quarter dia di negatif 720 miliar. Wait, what? Jadi gini, from net loss 370. Net loss 720, sorry. Net loss 720. Net loss 720. Jadi profit 270. 270. Yes. Wow. It's amazing ya. Nah, itu tuh juga dikontribusikan karena last year, okay, before that, let me give a brief explanation. Kalau misalnya perusahaan online beli barang, dia tuh harus mesen dulu. Betul. Nah, mesennya tuh in advance at least 3 bulan. Oke. Nah, pas pandemi, mereka tuh udah mesen at least 6 months in advance untuk stok mereka. Jadi pas dateng, stoknya jadi stuck, nggak bisa dijual kan, karena Betul. orang-orang pada nggak belanja sebanyak biasanya. Nah, akhirnya ada aging inventory yang mengakibatkan kerugian. Nah, baru pas udah mulai longgar nih, pas Desember Januari, barulah tuh orang-orang pada mulai beli lagi. Sempet kan kita ada pelonggaran PPKM. Iya, sempat ada longgar. Pada saat itu mereka saking banyak belanja inventory-nya MAPI sampai mereka kehabisan inventory. Wait, what? Inventory-nya habis? Inventory-nya hampir habis. Jadi mereka tuh nggak expect orang pada belanja secepat itu dan dalam volume sebanyak itu karena aside from New Year juga ada Chinese New Year yang mengakibatkan spending habits orang-orang kayak membludak. Tapi it's interesting tau, maksudnya kalau dilihat gitu, emang segitunya orang Indonesia ya dengan spending habitsnya itu jadi katalis bagus banget dong buat MAPI dong. Iya, bagus banget. Tapi yang masih mesmerizing itu sih tadi, dari negatif 700 something net profit jadi profit gitu. Wow, kok bisa ya? Hebat sekali ya MAPI ya. Interesting. Oke. Nah, mungkin sekarang kita ya obviously 2021 banyak yang ngomongin digital and whatnot. Nah, mungkin kita pengen tahu juga nih, MAPI ini kan tadi kan sempat di-mention dia juga sudah mulai shift ke online sales itu kan. Berarti kan let's say I will assume mereka udah mulai banyak shiftnya itu ke online itu juga, itu bahkan dari awal pandemi juga kan gitu. Nah, mungkin going forward nih gitu, ada nggak sih digital initiative atau nggak let's say new initiative deh yang bakal dikeluarkan oleh MAPI? Oke, so main jargon yang dikeluarkan oleh MAPI adalah mereka mau implement omni-channel mereka atau bahkan mereka mau memperkuat omni-channel mereka. Omni-channel itu adalah integration between online and offline. So let's say you want to buy something online, misalnya mau beli a new jacket di MAPI Mall. Nah, instead of just waiting untuk barangnya datang, you bisa beli secara online di MAPI Mall, terus nanti datang ke tokonya, kucuk, hai ini buktinya, terus beli di situ, terus ngambil barangnya. Oh serius? Yeah. Oh enak banget. Jadi nggak usah pakai acara tunggu ruang ganti segala, you can just buy online and then langsung ambil barangnya. Iya, jadi nggak usah nunggu fitting dulu, nggak usah nggak suka ganti labil-labil apa, belum ngantri kasir. Jadi cuman klik, oke langsung tek datang, ya nih mau beli, kayak gitu. Ya, benar. Nah, itu salah satu contohnya. Mereka ada banyak digital initiatives lain yang juga bakal diimplementasikan aside from yang tadi MAPI Mall-nya. Oh wow, oke. Jadi ya itu omnichannel itu tadi ya yang memang, and thank you by the way for explaining. Soalnya tadinya juga gue juga masih rada bingung omnichannel itu apa ya. It's a very well put explanation. Nah, jadi dia memang bakal ngedorong omnichannelnya itu supaya memang ya naikin traffic salesnya juga ya. Oh wow. Iya. Oh wow, yeah, that's very interesting. Nah, kalau selain dari omnichannel itu ada lagi nggak digital initiative atau mungkin ya initiative yang bakal ya interesting lah gitu going forward?
Nah, digital initiative daripada MAPI itu lebih ke integration daripada dia punya online stores. Nah, online storesnya ini saat ini kan yang tadi udah aku bilang ada Zara, ada Sephora, ada Stradivarius. Nah, going forward mereka akan look into optimizing the flow of those online stores. Gitu. Oh, jadi memang bakal lebih optimasi online stores itu ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini menurut Kalista nih ya, ini lebih apa ya, personal question aja sih menurut Kalista nih ya. Nah, dengan strategi itu yang tadi diterapkan omnichannel dan emang optimizing online stores mereka gitu, atau mungkin mereka juga bakal kembangin I don't know some other lifestyle products gitu. Nah, post pandemic atau let's say bukan post pandemic apa ya, let's say di 2022 deh gitu, 2022 gitu, next year ini strategi ini bakal jadi pendorong substansial nggak nih buat MAPI ini sendiri? Absolutely. Soalnya menurutku dengan adanya digital revolutionization ini plus adanya shift in change dalam spending habits masyarakat Indonesia dan masyarakat secara global lah. Yes. I see going forward tuh orang-orang tuh nggak hanya berbelanja ke mall, even though mereka kangen ke mall segala, tapi pasti akan ada perubahan lah. Betul. Mereka nggak akan ke mall dalam rentang waktu yang lebih lama. Mereka nggak akan ke tempat umum yang crowded. So salah satu option yang menjadi optimal solution bagi para consumers baik itu retail MAPI maupun perusahaan lain adalah omnichannel ini. Itu mereka bisa berbelanja secara online, mengambil barangnya secara fisik, dan mereka juga mendapatkan poin dari pembelanjaan online tersebut. Oh, jadi tetap dapat poin itu tetap ya? Dapat poin. Oh, enak dong. Ya, jadi it's easy and less hassle. It's less of a hassle. Yes, bener banget ya. Karena emang ya mungkin Sobat Samuel kita juga tahu ya kalau belanja di mall kan kadang suka malasnya tuh ngantrinya apa segala macam, dan sekarang bayar uang parkir. Iya bayar uang parkir lagi. Belum kalau kita lewat Starbucks tergiur ngopi dulu apa. Kalau sekarang ya udah it's like ya udah we don't have to wait, we don't have to queue in line gitu. Oh wow, that's very interesting sih. Iya bener-bener. Nah, lebih sekarang pengen taunya ini aja sih ya dari MAPI ini gitu. Mungkin kan sekarang kan lagi marak juga nih tentang ESG, ya kan? ESG itu sekarang lagi bener-bener banyak banget orang concern gitu sama ESG. Nah, mungkin kalau boleh nih dikasih tahu sedikit nih dari MAPI, bagaimana sih dia attitude-nya toward ESG compliance tuh kayak gimana? Oke. So, untuk rating ESG sendiri, MAPI ada di BBB. Itu lebih tinggi daripada Amazon, lebih tinggi daripada beberapa brand-brand internasional juga. Itu untuk rating dari MSCI. Oh wow. Ya, itu tinggi banget ya. Tinggi banget daripada Amazon. It's very impressive. It's very impressive, especially now kalau kita lihat Amazon udah ada banyak initiatives untuk comply terhadap ESG. Betul, iya. Ya. Nah, salah satu indikator lain dari compliance MAPI terhadap ESG yang cukup tinggi adalah dengan adanya indikator Sustainalytics mereka yang berada di level 22,1. Oh, that's quite high sih. That's quite high. Nah, quite high. Untuk FYI buat teman-teman yang belum tahu, yang angka yang baik untuk Sustainalytics compliance untuk ESG adalah dalam range 0 until beneath 40. Nah, kalau 40 itu udah max, itu udah jelek banget. So, MAPI ada in the middle. Ya masih let's say masih moderate lah, masih bagus lah. Iya. Oh wow, jadi memang dia, tapi yang masih itu dia lebih tinggi dibandingkan Amazon. Masih iya. Dia like, lebih tinggi daripada Amazon. I mean kalau kita lihat ya, mereka juga dikontribusikan oleh adanya spending habits yang berbeda sih antara masyarakat Indonesia dengan US. Kalau kita lihat US spending habits of course lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. And aside from that, mereka distribution channels-nya juga mostly masih on land. Nah, itu tuh juga mengakibatkan adanya carbon emission yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Aside from that, mereka juga melakukan import and export daripada luar negeri yang cukup tinggi, especially from China. Nah, itu juga mengkontribusikan kepada carbon emission yang cukup tinggi juga. Oh gitu. Yeah. Oke. Yeah, As opposed to MAPI yang most of its stuff dia kan even though dia import, namun shipmentnya tidak berdasarkan per order. Kalau Amazon kan dia per order, you buy something misalnya, you see something nice, tapi ternyata dia from China, itu you doang yang ship. Oh ya? Iya. Nah, bayangin kalau jutaan warga Amerika yang melakukan shipping, itu kan pasti akan ada pergerombolan gitu. Namun dia tetap aja per order.
as opposed to department stores dan retail stores yang ordernya every few months. Iya, betul. Jadi kayak kalau department stores itu kan ya once every berapa, jadi seasonally. Jadi tapi kalau yang Amazon tadi kan per order. Jadi per order, iya. Imagine the traffic, like oh my god, so many carbon emissions. Oke, jadi itu kenapa tadi ESG-nya triple B dan itu di atas Amazon. Di atas Amazon. Wow, oke. Ya, hopefully one day mungkin ya share price-nya bisa seharga Amazon. Ya, maybe we never know kan in the future gitu. Sobat Samuel kalau masih nyimpan ya we never know juga. Nah, kita juga tadi kan udah ngomong digital initiative, ESG. Nah, sekarang mungkin ini ada beberapa isu juga sih ya, terutama dari retail itu bagaimana retail atau mungkin ya let's say MAPI deh gitu bisa contribute ke local creative economy mungkin seperti itu. Jadi dari mungkin dari Kalista sendiri nih gitu. Menurut Kalista gimana nih MAPI bisa lebih mengenhance gitu atau bisa kolaborasi sama local brand gitu, itu ada nggak sih, it's possible nggak sih seperti itu? It's not only possible tapi udah realized. Oh ya? Seperti yang tadi udah aku bilang kan, MAPI itu salah satu brand di bawah MAPI adalah Seibu. Nah, Seibu ini sudah bekerja sama dengan brand-brand lokal Indonesia dan melalui kolaborasi tersebut maka itu seharusnya dapat menjadi inspiration buat brand-brand lokal lainnya untuk melakukan kerjasama dengan Seibu. Begitu. Gitu. So going forward, I see that this is something that would be beneficial untuk both sides, baik untuk MAPI maupun untuk brand-brand lokal. So not only they have new digital initiative, mereka juga ESG-nya ya bagus dan mereka juga contribute well gitu to local economy, creative economy ya. Oh wow, so that's very interesting sih memang. Nah, tadi juga kita kan sempat nyinggung dikit tentang share price ya. Nah, mungkin boleh nih. Ya, ini beberapa sobat Samuel mungkin nungguin ya untuk saat ini juga gitu. Gimana nih kalau dari analis MAPI nih, gimana current valuation-nya dan target price-nya gimana? Oke, kalau untuk target price dari SSI saat ini kita memvaluasi MAPI di PE 15,4 untuk full year 2022 dengan target price di 950. Kalau nggak salah last price-nya di sekitar 800-an. I see there's still upside potential yang cukup bagus. Ya, masih ada lumayan upside-nya. Tadi target PE-nya berapa? Sorry? Target PE 2022 di 15,4. 15,4. Itu discount atau premium di bawah? Itu di atas average atau di bawah average itu? Itu actually it's above average. However, it's justified dengan dia punya standar deviasi yang berada di -1. Oh, ya. Oke. Ya, make sense sih. Ya, karena kan standar deviasinya di bawah. Ya. Ya, so it's totally make sense ya. Oke, ya. Jadi targetnya tadi 950. Oke, baik. Ya mungkin itu sudah ya that's all sih for me. Thank you so much ya, you've been so well ya ngejelasin tentang MAPI dan retail mungkin as a whole. Kayaknya abis ini gue jadi pengen belanja juga sih, nggak tahu kenapa. Dengerin dia tuh jadi pengen belanja gitu loh bawaannya. Ya itu saja. My pleasure. Thanks Faras. Thank you banget ya udah mau sharing ilmunya nih gitu dan thank ya switch sides ya with me. Jadi sekali-kali lah gue yang nanya. Boleh gitu. banget. Ya, thank you banget ya, dan memang ya kita tunggu juga mungkin perkembangan retail ke depannya kan gitu, siapa tahu gitu. Atau mungkin next siapa tahu kan sobat Samuel bisa bertemu Kalista lagi akan membahas tentang another retail or another industry, we never know. Maybe. Oke. Ya, itu saja untuk SIP pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus stay tune di SIP berikutnya. I'm Faras Farhan from Equity Analyst Samuel Securities Indonesia. And I'm Kalista Rifa. See you soon. Bye.